bagaimana kabarnya? Nggak terkesan sama sekali. Oke. Di pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan sistem persamaan, sistem kongruensi linier dan bentuk kuadrat ya, dan bisa diekstend untuk polinom yang pada dasarnya. Analoginya dengan yang ada di bilangan Diel ya. Di bilangan Diel kan kita punya sistem persamaan linier, kita juga punya persamaan kuadrat ya. Nah, kita akan melanjutkan ke teorema-teorema khusus yang berkaitan dengan kongruensi, dan nanti banyak permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan ya. Untuk bab 5 itu menjadi optional karena sudah menjadi tugas project ya. Penggunaan itu sudah ditugaskan. Mungkin salah satu tugas dari kalian ada yang mirip dengan yang dibahas di bab 5 ya. Mungkin sebagai contoh kalender ya. Mungkin ada yang membuat project tentang penggunaan modulo untuk menghitung kalender ya. Atau ada juga yang untuk melihat permainan ya, strategi permainan optimalnya bagaimana dan seterusnya, atau untuk mengirim pesan agar tidak diketahui oleh orang lain yang sering disebut dengan enkripsi gitu ya. Itu juga salah satu penggunaan. Atau mau ngecek digit, apakah digit yang dimasukkan sebagai contoh di barcode dan sebagainya itu valid atau tidak. Nah, itu juga salah satu penggunaannya ya. Itu bisa dibaca di chapter 5, part 5 karena sudah ditugaskan jadi optional. Jadi sekarang kita lanjutkan ke chapter 6 ya. Kita akan bekerja dengan teorema-teorema khusus yang berkaitan dengan kongruensi ya. Nanti dilihat untuk hal yang paling oke ya. Tapi untuk ke sana kita akan mengingat kembali ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hal itu ya. Pengertian kongruensi saya kira harus di-recall kembali karena biasanya tertutup hari raya itu banyak yang lupa ya. Kongruensi, untuk mengecek kongruensi kita sudah punya 3 alat ya. Yang pertama bisa kita lihat dari sisa pembagian, yang kedua bisa kita lihat dari selisih gitu ya. Yang ketiga bisa bilangan yang satu merupakan bilangan yang lain ditambah dengan kelipatan ya. Nah itu bisa kita untuk melihat apakah dua bilangan itu kongruen atau tidak. Kemudian yang kedua di sini karena nanti banyak simbol-simbol yang berkaitan dengan faktorial ya. Jadi kita akan mengingat kembali tentang faktorial. Masih ingat tentang pengertian faktorial? Apa arti kalau saya punya n itu bilangan bulat positif, apa arti dari n faktorial? Jadi kalau saya punya n itu bulat positif ya, nah, apa arti n faktorial? Faktorial kan seru itu ya. Makanya kalau saya faktorial kalau perkalian mulai 1 sampai n, 1 kali 2 kali 3 sampai n ya. Berarti n faktorial 1 kali 2 kali 3 dan terusnya sampai n ya. Itu arti n faktorial. Nah, sebagai contoh kalau saya punya 4 faktorial ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 berapa ini? 20 ya. Nah, nanti ini akan kita gunakan, tapi nanti sama dengannya akan kita ganti dengan kongruensi ya. Jadi di sini memang banyak analogi yang kita gunakan sama dengan yang sudah kita pelajari, itu nanti akan banyak kita ganti dengan kongruensi. Karena ini adalah suatu relasi. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ingat, kalau saya punya modulo n, perkalian modulo n, kapan suatu bilangan itu punya inverse terhadap perkalian modulo n. Kemarin sudah kita recall pada saat kita menyelesaikan persamaan
linier, kongruensi linier ya. Yang kedua yang kita lihat, kalau saya punya A itu anggota Z, kemudian M itu juga anggota Z, tapi M-nya itu lebih dari 1. Nah, pertanyaannya, kapan ada B anggota Z sehingga A kali B kongruen dengan 1 mod M, gitu ya. Ini berarti B itu nanti yang kita sering sebut dengan inverse ya, perkalian modulo M. Kemarin sudah kita, kapan ini ada? Kalau A-nya relatif prima dengan ya. Ini jika kemarin kan kita pakai sebagai prinsip menyelesaikan kongruensi linear kan ya. Ini jika A dan M relatif prima. Sekarang kalau dengan demikian, kalau kita punya M-nya itu bilangan prima, ya kan? Jadi M itu bilangan prima. Apa yang kita punyai atau kesimpulan ini ya, kalau A itu bilangan prima, asalkan kita punya bilangan itu bukan kelipatan prima, ya bukan kelipatan M, maka dia pasti relatif prima. Jadi kalau sekarang saya punya P itu prima, kemudian P itu tidak membagi A. Kalau P itu tidak membagi A, kesimpulan kita dari sini apa? Nah, P dan A itu pasti relatif prima. Jadi kesimpulannya apa? Pasti ada B anggota Z sehingga A kali B kongruen dengan 1 mod P. Itu ya. Jadi kalau prima asalkan dia, nah kalau tidak terbagi itu berarti yang penting dia tidak kongruen dengan 0, betul ya. Jadi ini artinya bahwa P tidak membagi A itu sebenarnya artinya sama halnya dengan A tidak kongruen dengan 0 mod P ya. Kalau A itu kelipatan P berarti A itu kan kongruen dengan 0 mod P. Artinya apa? Jadi kalau asalkan A itu tidak kongruen dengan 0, pasti A itu mempunyai inverse ya, ada modulo perkalian modulo P. Sekarang akan kita lihat ya. Jadi asalkan tidak 0. Oleh karena itu pada mod P kita wakili saja, karena pada bilangan bulat pada modulo P pasti nanti akan kongruen dengan salah satu 0 sampai P-1, betul ya? Kalau kita punya sembarang bilangan bulat, pasti A itu akan kongruen dengan salah satu, akan kongruen dengan salah satu dari 0 sampai P-1. Jadi kemungkinan itu 0 atau 1 atau 2 atau P-1 ya. Itu kan pasti salah satu. Ya. Karena kita bisa, kenapa demikian? Karena kita bisa menggunakan bahwa modulo itu bisa dilihat dari sisa pembagian, ya kan? Jadi kalau dua bilangan itu kongruen kalau mempunyai sisa yang sama kalau dibagi dengan modulonya, betul ya? Nah, pada sisa itu ya alternatifnya cuma 0 sampai, nah, kalau sisa pembaginya P ya 0 sampai P-1, ya pasti semua bilangan kongruen. Nah, padahal di sini asalkan dia tidak 0 pasti punya inverse. Berarti kita akan lihat nanti adalah bilangan-bilangan 1 sampai P-1. Nah, apa yang terjadi kalau itu kita kalikan 1 kali 2 kali dan seterusnya sampai P-1. Nah, ya. Ini kan sama dengan P-1 faktorial. Nah, nanti akan kongruen dengan apa? Gitu ya. Dalam mod P ya. Ini kongruen dengan apa dalam mod? Nah, itu ya. Itu yang kita selidiki pertama.
kita lihat saja untuk prima yang paling kecil itu apa? 2 ya. Kalau P-nya sama dengan 2, berarti kan kita punya 2 min 1 faktorial, berarti 1 faktorial sama dengan berapa? 1. Nah, kalau P-nya sama dengan 3, berarti 3 min 1 faktorial, 2 faktorial berapa? 2. Nanti kongruennya kita hitung belakang ya. P sama dengan 5, berarti 5 dikurangi 1 faktorial, 4 faktorial berapa? 4. Atau saya tulis saja ini nanti untuk melihatnya. 1 kali 2. Nah, kalau dalam modulo 5 ini kongruen dengan berapa mod 5? 4 ya. 4 ya. Atau 4 itu juga min 1, betul? Ya, lihat. Ini kalau dalam modulo 3 ya 2, gitu. Nah, atau kongruen juga dengan min 1. Yang ini ya kongruen dengan 1 mod 2 juga kongruen dengan min 1 mod. Oke, satu lagi untuk meyakinkan ya. Kalau B-nya sama dengan 7, berarti 7 dikurangi 1 faktorial, 6 faktorial, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Kalau saya ini langsung saya hitung aja 6, karena sudah tahu ya. Anda hitung bahwa nanti kan sama dengan mod 7 ya. Nah, ini juga kongruen dengan min 1 mod. Nah, kenapa ini tadi kok bisa langsung? Lihat ya, pada modulo 7 ya, pada modulo 7, pada modulo P terutama, ini semua bilangan mulai 1 sampai P min 1 pasti invertible ya, pasti mempunyai inverse. Nah, sekarang lihat inverse-nya 1 berapa? 1. Mencari inverse kalau dikalikan kan sama dengan 1 ya. Inverse-nya 1 ya, 1. Inverse-nya 2, inverse-nya 2, 4. Kok macet? Ya, inverse 2, 4. Ini kemarin dipakai loh ya pada waktu menyelesaikan kongruensi linear. Inverse-nya 3, 3, inverse-nya 5. 3 kali 5 itu 1. Ini kalau nggak lancar berikutnya bermasalah loh ya. 3 kali 5 itu 1 dalam modulo 7, betul? Berarti inverse-nya 3 itu 5. Ini kalau nggak direkol nanti jadi berbahaya ya. Nah, inverse-nya 4, 2. Inverse-nya 5, 3. Inverse-nya 6, 6. Dirinya sendiri, betul? 6 kali 6 itu 1 dalam modulo 7. Kok belum lancar ya perkalian modulo ya? Nah, ini karena nggak dilatih ya. Ini skill ya, perkalian, penjumlahan itu skill ya. Itu kayak waktu Anda masih di SD di kelas-kelas awal itu ya, menghafalkan penjumlahan, menghafalkan perkalian ya. Itu kalau nggak dilatih ya nggak akan lancar ya. Oke. Nah, lihat di sini 2, 3, 4, 5 itu inverse-nya orang lain ya. Nah, bilangan lain. Tetapi 1 dan 6 inverse-nya dirinya sendiri. Lihat ini di modulo 5. Inverse-nya 1, inverse-nya 2, 3 ya.
Inverse-nya 3, 2. Inverse-nya 4, 4. Nah, di sini 1 dan 4 berinverse dengan dirinya sendiri. 2 dan 3 inverse-nya lain. Nah, kalau itu kita tarik, ini ada lupa sebenarnya sudah dibahas ini. Nah, kalau pada modulo P 1 sampai P-1, siapa secara umum ya? Siapa yang inverse-nya dengan dirinya sendiri? Siapa yang inverse-nya orang lain? 1 dan P-1 inverse-nya dirinya sendiri. Nah, selain itu lain. Bisa buktikan? Bisa buktikan? Yang berinverse dengan dirinya sendiri itu adalah 1 P-1. Dulu sudah lupa. Jadi awal-awal itu waktu berbicara perkalian itu ya. Nah, lihat ya. X kali X kongruen dengan 1 mod P ya. Ini kan ekuivalen dengan mengatakan X kali X dikurangi 1 kongruen dengan 0. Ini kan kongruen dengan X kurang 1 X tambah. Ini kalau Anda sudah ketemu yang kuadrat kemarin lebih gampang kan ya. Nah, ini kan modulo P ya. Modulo P itu semua unsur pasti punya inverse selain 0. Artinya apa? Itu juga berlaku hukum konsolasi. Akhirnya juga berlaku hukum perkalian 0 tidak 0 kali tidak 0 pasti tidak ya. Konsolasi itu ekuivalen dengan itu mengatakan bahwa tidak 0 kali tidak 0 pasti tidak 0 kalau modulo P prima. Tapi kalau modulonya tidak prima tidak harus kan. Contohnya modulo 6, 2 itu tidak 0, 3 itu tidak 0. Tapi 2 kali 3 jadi 0 ya. Kalau modulonya tidak prima bisa terjadi tidak 0 kali tidak 0 jadi 0. Tapi kalau modulonya prima karena setiap unsur yang selain 0 itu pasti punya inverse, akhirnya sifatnya seperti kita ngambil gitu ya. Nah, tidak 0 kali tidak 0 pasti hasilnya tidak 0. Jadi kalau ada perkalian dua faktor begini 0, mesti salah satu harus 0 ya. Nah, itu ini sudah kita praktekkan kemarin waktu menyelesaikan bentuk kuadrat ya. Jadi ini akan diperoleh X dikurangi 1 kongruen 0 atau X tambah 1 kongruen 0. Nah, berarti ini X kongruen dengan 1 atau X kongruen dengan min 1 mod. Oke, ya. Min 1 itu juga ekuivalen atau kongruen dengan P min 1 ya. Di sini mengatakan yang kongruen yang inverse-nya dirinya sendiri adalah 1 atau P-1 ya. Jadi di sini nanti kalau kita lihat ini inverse-nya dirinya sendiri ini. Nah, yang ini pasti berpasang-pasangan sisanya ini. Ya toh. Ini kan sebanyak genap sisanya. Kenapa? Karena di sini P-1 asalkan P-nya itu tidak dual ya. Kalau bilangan prima itu lebih dari 2 pasti ganjil toh. Berarti P-1 itu pasti 6. Berarti dikurangi 2, 1 dan 6 juga tetap genap. Makanya sini adalah pasang-pasangan gitu ya. Cuma pasangannya berurutan atau tidak itu masalah lain ya. Tapi kalau dengan diurutkan kembali, contohnya ini 2 pasangannya dengan 4, 3 dengan 5 ya. Tidak harus berurutan ya. Nah, jadi yang ini apa artinya? 4 bilangan ini ya, sisanya selain ujung-ujung itu kalau dikalikan pasti hasilnya 1 ya. Ya, yakin? Ya. Karena berpasang-pasangan ya toh. Kalau kita ambil 2 pasti hasilnya 1, 1, 1. Dikalikan juga 1. Jadi ini kalau dikalikan mesti hasilnya 6. Ya, hanya 1 kali 6. Karena di sini hasilnya 1. Mulai 2 sampai P-2 itu kalau dikalikan 1. Jadi akibat dari ini nanti, akibat dari bukti ini 2 kali 3 dan seterusnya sampai P-2 ya, itu pasti hasilnya
kongruen dengan 1 mod P. Yang ini. Nah, sampai sini mulai 2, 3 sampai P-2. Karena ini berpasang-pasangan kan? Iya. Ini kan sebanyak genap kan? Mulai 2 sampai P-2. Ini hasilnya 1. Berarti perkalian ini 1 kali 2 kali 3 sampai ini P-2, P-1 akan kongruen dengan P-1. Nah, P-1 itu juga min. Nah, gitu. Ini yang disebut dengan teorema. Loh, gak baca Wilson. Namanya aja lupa, apalagi namanya aja belum tahu, apalagi isinya gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya P itu prima, maka P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Itu adalah bunyi teorema Wilson. Buktinya nggak terlalu susah. Wilson. Teori pertama dari section 6.1 ya. Jadi kalau dirumuskan, jika P prima, maka P-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P. Itu yang teorema Wilson. Itu teorema pertama ya. Ini teorema Wilson. Buktinya ya itu tadi nggak susah ya. Jika P itu prima, maka P-1 faktorial kongruen dengan min 1 mod P. Itu adalah ini. Misalnya buktinya saya tinggal menjabarkan saja. Yang penting ini bahwa pada modulo P 1 dan P-1 itu inversnya dirinya sendiri. Selain itu inversnya masih pasangannya lain ya. Nah, jadi nanti pembuktiannya begitu. Nah, jadi kita lihat akhirnya kita punya perkalian 2 sampai P-2 itu 1. Berarti P-1 faktorial itu hasilnya menjadi P-1. Ini kan percobaan ya. Ini intuisinya gitu ya. Orang itu dulu merumuskan teorema itu juga hasil pengalaman banyak kok. Polanya begini gitu ya. Nah, ini mungkin dulu nyobanya sampai banyak gitu ya. Nanti banyak gunanya ya. Nah, sekarang kita lihat teorema Wilson ini. Kalau kita punya teorema, orang matematik itu biasanya akan tertarik karena teorema itu biasanya kan ada bentuk implikasi ya, seperti ya. Jika P prima, maka itu. Nah, yang sering ditanyakan orang, bagaimana kebalikan dari teorema itu atau konversnya ya. Nah, itu sering. Kalau sebagai contoh, kemarin kita ketemu teorema yang berkaitan dengan GCD itu apa? Besut ya. Nah, teorema besut itu jika D itu GCD dari A dan B, maka D akan merupakan kombinasi linear dari A dan B, betul ya? Tapi sebaliknya tidak berlaku. Jadi kalau kita punya D itu kombinasi linear dari A dan B, belum tentu D itu GCD dari A dan B. Nah, ini namanya konversnya tidak berlaku ya. Itu hanya berlaku satu. Kalau yang ini kira-kira berlaku total? Sebaik tidak, berarti belum baca bukunya. Nah, kalau tidak, mesti harus mencari counter example, betul ya? Kontra contoh. Nah, seperti teorema besut tadi banyak contohnya ya. Kita bisa membuat suatu bilangan kombinasi linear dari A dan B, tetapi dia bukan GCD, itu banyak ya. Jadi ini juga begitu. Kalau kita berbicara, ada nggak bilangan n gitu ya? N-1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo n, tetapi n-nya tidak prima, gitu kan ya? Jadi ini konversnya
kalau kita lihat untuk n yang lebih dari 1 ya, n lebih dari 1, jadi kalau konveksnya berarti ini n dikurangi 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod n, maka n terima, gitu ya. Ini konvers dari teorema Wilson ya. Kalau Anda mau menyalahkan ini, bisa nggak Anda mencari n memenuhi yang ini tapi nggak ini lah? Ya ingat, P maka Q, lingkarannya adalah P dan tidak Q ya. Nah itu. Jadi jangan dikira belajar logika kemarin nggak banyak gunanya. Makanya bentuk-bentuk ekivalen lingkaran itu dipakai di sini ya, berargumentasi. Lingkaran P maka Q itu adalah P dan tidak Q. Berarti kalau kita mau menyalahkan implikasi harus pakai berargumentasi itu saja. Nah kalau kita mau menyalahkan ini implikasi, berarti kita harus mencari n yang memenuhi ini tapi tidak ini kan? Ada nggak n? Kalau n min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo n, tetapi n-nya tidak prima. Coba cari. Nah, itu. Kalau kita menemukan berarti ini memang salah, gitu ya. Satu saja menemukan itu sudah salah. Di matematik itu kebenarannya kan universal, gitu ya. Nah, contohnya yang komposit 4 dikurangi 1 faktorial berapa? 3 faktorial 6. Dalam modulo 4 tidak kongruen dengan min 1, betul ya? Nah berarti nggak memenuhi ya. 6 ya kan? 6 dikurangi 1, 5 faktorial 120. Dalam modulo 6 120 itu 0. Nah, tidak min 1, betul? Nah, Anda teruskan, saya yakin nggak akan ketemu untuk bilangan-bilangan komposit ya. Terus berarti kalau nggak ketemu kontra contohnya, orang akhirnya menduga teorema itu benar. Berarti sekarang langkahnya mencari bukti, gitu kan ya. Nah, jadi kalau menganggap benar berarti harus dibuktikan secara universal. Nah, gitu. Di matematik itu kalau menyalahkan cari contoh, kalau membenarkan buktikan, gitu kan. Nah, makanya sering ada contoh, ada soal selidiki apakah ini berlaku atau tidak. Nah, kalau tidak cari counter example-nya, kalau iya buktikan. Jadi jawab ya atau tidak itu punya konsekuensi, teman-teman. Itu adalah langkah berikutnya kita buktikan. Nanti itu yang sudah pernah ditanyakan converse dari teorema Wilson. Jadi ini kita buktikan. Jadi kalau kita punya n itu bilangan lebih dari 1 memenuhi ini, maka dia adalah prima. Nah, seperti pada beberapa teorema atau sifat-sifat yang sudah kita buktikan kemarin, untuk membuktikan prima itu secara langsung biasanya agak susah ya. Nah, biasanya untuk membuktikan prima diandaikan tidak prima atau komposit ya. Nah, karena itu biasanya lebih mudah menalarnya. Karena komposit itu kan perkalian dari 2 bilangan yang bukan 1 atau dirinya. Jadi di sini kalau kita mau membuktikan dia memenuhi converse dari teorema Wilson, berarti kalau kita punya bilangan bulat n lebih dari 1, jadi memenuhi ini ya. Jadi kalau kita lihat buktinya, misalkan n lebih dari 1 itu bilangan bulat, kemudian dan kita punya ini n min 1 faktorial kongruen dengan min 1 mod n. Nah sekarang yang akan dibuktikan ADP n prima, gitu kan ya rumusannya. Nah sekarang kita gunakan bukti tidak langsung, andaikan n tidak prima. Andaikan tidak prima itu sama halnya dengan komposit. Kalau tidak prima, kita bisa menuliskan n itu sebagai a kali b dengan syarat a-nya antara 1 dan n ya. Ya kan tidak boleh 1, tidak boleh n ya kan? Dan b-nya juga demikian. Betul ya. Kalau tidak prima berarti bisa ditulis sebagai perkalian dari 2. Dia punya faktor selain 1
1 dan N ya. Punya faktor positif selain 1 dan N. Nah, apa akibat dari situ? Nah, sekarang coba lihat. Karena A itu kurang dari N dari sini. Berarti A itu merupakan salah satu dari bilangan 2 sampai N-1. Itu salah satu di antara itu kan ya. Nah, jadi karena kita punya ini, karena A itu di sini, maka A itu pasti anggota dari himpunan 2, 3 sampai N-1 ya. Salah satu dari ini ya. Akibatnya apa? Jadi A itu pasti membagi N-1 faktorial. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Iya, kenapa? Karena dia salah satu di antara 1 sampai N-1 pasti membagi perkalian ini kan? Ya. Paham? Jadi 1 sampai N-1 itu salah satunya adalah A, betul ya? Nah, betul ya? Nah, kemudian yang kedua dari sini kita pakai berargumentasi di sini. Karena kita punya ini N-1 faktorial kongruen dengan -1 mod B, maka apa menurut definisi atau menurut pengertian salah satu di antara 3 kongruensi itu, berarti selisih ini dengan ini merupakan kelipatan kelipatan N, betul ya? Berarti N akan membagi N-1 faktorial ditambah 1. Paham dari sini ya? Itu hanya mengartikan ini ya. Terus kita punya ini tadi. Dari sini tadi kan berarti A itu membagi N. Nah, N membagi ini. Kesimpulannya apa? A membagi ini, betul ya? Nah, karena A membagi N dan N membagi N-1 faktorial tambah 1, maka A membagi N-1 faktorial tambah. Nah, sekarang kita pakai ini. A membagi ini, A membagi B, A membagi C. Pasti A membagi kombinasi linear dari B dan C, betul? Ya, itu kita pakai. Jadi dari ya, saya tulis lengkap biar Anda nanti nggak bingung. Saya tulis karena maka. Itu argumentasinya komplit sekali. Kalau di buku kadang-kadang tidak selengkap itu argumentasi. Ini tadi dari mana yang menyimpulkan? Kita tahu jadi gitu ya. Nah, oke, karena kita punya ini, karena A membagi N-1 faktorial dan A membagi N-1 faktorial tambah 1, maka A itu membagi ini min N-1 faktorial ditambah, ini saya tulis N-1 faktorial tambah 1. Betul? Sampai sini Pak. Ini kan, ini saya kalikan min 1, ya kan? Ditambah ini kali 1, betul? Jadi A membagi 1. Kalau A membagi 1, kesimpulannya kontradiksi. Tadi katanya A lebih dari 1, ya. Ya, terjadi ini kontradiksi dengan A itu lebih dari 1. Jadi pengandaian salah. Jadi yang benar ya. Nah,
Jadi ini akhirnya teorema Wilson ini karena berlaku bolak-balik, berarti yang terutama sebaliknya itu nanti bisa untuk menguji apakah suatu bilangan itu prima atau tidak dengan melihat n-1 faktorialnya kongruen dengan -1 atau tidak. Coba cek ya, yang itu. Contohnya yang kecil-kecil dulu 5 gitu ya. 5 dia dikurangi 1 faktorial itu akan kongruen dengan -1. Tapi kalau 6 dikurangi 1 faktorial tidak -1 berarti tidak prima gitu ya. Nah, jadi itu ini juga merupakan alat untuk menguji apakah suatu bilangan itu prima atau tidak. Cuma nggak mudah karena ini ngitung faktorial itu ya. Kalau nggak menggunakan alat bantu ya susah. Kemarin di Excel saja saya menghitung 66 faktorial, saya mau menguji 67 itu prima 67 prima ya. Ya kemarin Anda sudah hitung ya 67 prima ya. Mau ngecek 66 itu faktorial ternyata nggak mau Excel itu error ya. Itu di luar range ya. 66 faktorial gede loh ya. Kalkulator juga nggak bisa, apalagi Excel nggak bisa kalkulator ya. Nah, ternyata ini kelemahannya adalah kita harus punya superkomputer ya untuk menghitung faktorial itu ya, karena perkalian ya. Jadi kemarin saya coba mau ngecek 67 itu prima atau tidak gitu ya. Ternyata ngitung 66 faktorial itu sudah nggak mau ya, error. Ya, tidak. Tapi teorinya bisa gitu, yang penting alat bantunya ada gitu ya. Jadi permasalahannya orang harus menciptakan alat yang bisa menghitung faktorial untuk bilangan besar kan. Jadi selain menggunakan penghapusan kayak kemarin ya, pencoret-pencoret itu ya, nah, tentu kita juga bisa gunakan ini secara langsung. Cuma ini masalahnya ngitungnya nggak mudah karena faktorial itu gede. Baik, ini adalah teorema pertama yang berkaitan dengan kongruensi ya. Itu banyak soal-soal yang bisa diselesaikan, termasuk salah satunya soal pertama dari kuis tadi ya, bisa digunakan ya. Nanti banyak yang bisa dikerjakan soal-soal itu, banyak ya soal-soalnya nih pas section 61 itu ya. Tadi sudah saya ambil beberapa untuk tugas gitu. Beberapa saja, itu kan hanya pancingan. Dan nggak cukup hanya mengerjakan tugas yang diberikan itu ya. Kalau ingin hasil lebih bagus, itu hanya memancing. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan teorema Wilson? Nah, contoh-contohnya banyak gitu ya. Oke, berikutnya teorema yang populer lagi yang kedua adalah teorema kecil Fermat ya. Fermat-Little theorem ya. Nah, kenapa kok kecil? Karena ada teorema Fermat yang gede. Yang maksudnya yang mungkin orang menganggap teoremanya kecil gitu ya. Nah, gitu. Anda teorema Fermat yang gede itu Anda pernah baca tentang artikel mungkin The Last Fermat Theorem. Nah, itu sudah sempat menjadi berita yang cukup lama karena itu walaupun judulnya Last Fermat Theorem, tapi belum ada buktinya waktu itu. Akhirnya orang menganggap itu sebagai konjektur. Jadi lama itu sebagai konjektur, orang itu tidak bisa menyalahkan, juga tidak bisa membenarkan. Bukan membetulkan ya, membenarkan. Pembetulan dengan pembenaran itu beda ya. Apalagi kalau pahlawan kebenaran dan pahlawan kebetulan ya. Walaupun kata dasarnya sama maknanya, yang benar dengan betul ya, tapi setelah diberi awalan jadi beda. Pembenaran, pembetulan, kebenaran, kebetulan itu maknanya sudah beda. Pahlawan kebenaran dan pahlawan kebetulan. Nah, di situ kalau kita punya P itu prima, kita bisa bereksperimen dulu. Jadi kalau Anda ingin merasakan maknanya dari suatu teori matematik, coba dulu dengan kasus-kasus gitu ya.
Kayak tadi Wilson tadi, kalau kita nyoba pada bilangan beberapa, nah itu muncul fill ya, fill kita. Format itu kalau kita punya P itu prima, kemudian A itu bulat dengan catatan bahwa P itu tidak membagi A. Nah, P tidak membagi A itu berarti tidak kongruen dengan 0 gitu ya. Nah, itu ya. Maka kita punya A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 mod P ya. Anda bisa merasakan teorema ini dengan mencoba beberapa kasus gitu ya. Misalnya kalau P-nya itu 3 gitu ya. Kalau kita lihat kalau P-nya itu 3, yang penting di sini kita cari bilangan bukan kelipatan 3. Misalnya 2. Nah, 2 pangkat 3 dikurangi 1 itu 4. Nah, itu 4 itu memang kongruen dengan 1 mod. Contoh lagi bilangannya 4. 4 pangkat 3 dikurangi 1 itu 16. 16 itu juga kongruen dengan 1 mod 3. Ya. Itu masalah untuk melihat ya. Nanti ini juga kegunaannya banyak ya. Apalagi nanti melihat sisa pembagian bilangan-bilangan berpangkat itu banyak di soal-soal olimpiade ini. Nah, kalau ada closing nanti ya. Ya, misalnya tentukan sisa pembagian 2 pangkat 2, saya tugaskan ya. Sisa misalnya 2 pangkat 2024 kalau dibagi 13. Sisanya berapa? Gitu kan ya? Itu nanti termasuk aplikasi penggunaan kita ya. 2 pangkat ya. Nah, 2 pangkat kalau ditugas itu 2 pangkat sebuah 2 pangkat 2024. Nah, soal yang bagus itu biasanya ada 2024. Jadi kalau ini dibagi 13 berapa sisanya gitu kan ya? Nah, kalau Anda hitung dulu 2 pangkat 2024 gede ya. Ya. Enggak, komputer Anda, kalkulator Anda nggak bisa gitu. Maka itu biasanya diterima. Nah, 2024 kalau dibagi 13 itu nanti sisanya berapa? Nah, ini nanti salah satu penggunaan ya. Tapi nggak saya kerjakan sekarang, nggak saya tugaskan. Nanti kalau saya dicegarkan sekarang nanti Anda tinggal nyali gitu. Ya biar ada tadi. Nah, ini sekarang bagaimana buktinya? Ada yang mau mencoba buktinya? Itu prinsip dasar. Di sana yang dilakukan ini untuk menemukan bukti dari teorema ini, kita cari bentuk perkalian sebanyak P-1. Kita lihat ini ya. Jadi yang dijajar ini A dikalikan dengan 2A dikalikan dengan 3A dikalikan sampai dengan P-1A ya. Dengan ketentuan tadi P-nya tidak membagi A, ya, P tidak membagi A. Nah, ini kalau dituliskan sama dengan apa? A pangkat P-1 dikalikan dengan P-1 faktorial. Faktorial ya. Karena itu perkaliannya 4 ya bilangannya. Bukan P-1 faktorial A pangkat P-1, betul ya? Ini apa? Nah, pertanyaannya ini nanti kongruen dengan apa kalau dalam modulo ini? Nah, kita lihat
dalam modulo P ya, ini kan sebanyak P-1 ya. Ini kan sebanyak P-1 dan tidak ada yang nol kan ya. Karena P tidak membagi A ya. Nah, tidak ada yang nol. Nah, apakah ada yang kongruen atau tidak? Ya. Tujuannya apa? Kalau ini tidak ada yang kongruen, berarti ini nanti kan residu lengkap, betul ya? Ini nanti bisa diwakili oleh perkalian 1, 2, 3 sampai P-1, betul? Kalau tidak ada yang kongruen, pertanyaannya, andaikan ada, gitu ya? Andaikan ada yang kongruen, nanti bertentangan dengan apa? Kalau ada yang kongruen, bertentangan dengan P tidak membagi. Coba lihat, kalau ada yang kongruen, berarti misalnya bentuk ini, misalnya IA kongruen dengan JA. Kalau I tidak sama dengan J ini, mod P. Jadi untuk I tidak sama dengan J. Berarti kan P membagi I min J A. Ya. Betul ya? Dari mod ya. Nah, kemudian I dan J kan tidak sama. Dan I min J kan bilangan 1 sampai P min 1, gitu. Berarti di sini ya rentangnya di situ, gitu. Berarti P dengan ini kan relatif prima. Berarti P harus bagi. Jadi kenapa? Karena di sini P dan I min J pasti relatif prima. Akibatnya P membagi A, kontradiksi dengan hipotesis bahwa P tidak membagi. Jadi di sini memang tidak ada yang kongruen. Nah, kalau tidak ada yang kongruen, berarti ini merupakan residu lengkap. Ya. Nah, berarti ini akan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 kali P-1. Nah, ini akan kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 kali sampai P-1 dalam modulo P, atau ini kongruen dengan P-1. Berarti kita punya ini kongruen dengan ini, betul? Sekarang kalau kita bisa melakukan konstelasi, bukti selesai ya. Yaitu A pangkat P-1 kongruen dengan 1. Nah, agar kita bisa melakukan konstelasi, ya tadi hanya membuktikan ini anggap sebatang. Nah, sekarang dari yang ini, jadi kan terakhir kita punya ini ya, bahwa P-1 faktorial kalikan A pangkat min 1 kongruen dengan P-1 faktorial. Ini ya, terakhir kita punya. Nah, kalau kita bisa melakukan konstelasi, bukti selesai. Kapan konstelasi itu berlaku? Kalau P-1 dengan P-1 faktorial dengan P relatif prima. Relatif prima enggak? Iya, karena P-1 dengan P-nya relatif prima ya. Karena kita punya P-1 dengan P itu relatif prima, akibatnya juga P dengan P-1 faktorial juga relatif prima. Akibatnya ya berlaku hukum konstelasi. Berarti A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod. Selesai ya. Nah, ini bukti dari teorema kecil Fermat ya. Ini. Jadi ini adalah the little Fermat little theorem. Teorema kecil Fermat. Nah, masalahnya ya. Sekarang ini tadi kan ada syarat P tidak membagi A. Kalau ini kita kalikan dengan A, itu nanti kita punya versi kedua dari Fermat ini. Kalau kedua ruas saya kalikan dengan A, berarti A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Itu juga tetap berlaku kalau
P-nya membagi A. Kalau P-nya membagi A berarti apa? Kan A kongruen dengan 0. 0 pangkat P juga kongruen dengan 0. Ya. Nah, jadi akhirnya teori Riemann itu jadi universal. Kalau dalam versi kedua tidak perlu syarat P tidak membagi A. Ya. Tapi nanti buktinya bisa tepat. Jadi versi Fermat yang kedua itu syarat ini dihilangkan, ya. Syarat ini dihilangkan. Jadi kalau P itu prima, kemudian A itu bulat, langsung ini A pangkat P kongruen dengan A mod P. Sebenarnya bukti kalau ini teori Riemann ini berlaku umum itu dibagi dua sebenarnya buktinya ya. Jadi di sini di kasus pertama itu kalau A-nya kongruen dengan 0 mod P. Berarti ini kan sama artinya dengan P itu membagi A toh. Nah, langsung dibuktikan, dimasukkan aja. Berarti A pangkat P itu kongruen dengan 0 pangkat P ya kongruen dengan 0 mod P. Ya, ini kan 0-nya kan A ya toh. Nah, kalau 0 oke langsung ya. Nah, kalau kasus kedua A itu tidak kongruen dengan 0, berarti kan P tidak membagi A. Berarti buktinya ngikuti bukti teorema sebelumnya ya toh. Nah, bukti sesuai dengan teorema sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi akhirnya orang sering menggunakannya dalam versi seperti ini. Karena akhirnya kan tetap berlaku walaupun A-nya itu terbagi P atau tidak ya. Ini versi Fermat ya. Ya, ini baru ekuivalen dengan ini memang kalau P-nya tidak membagi A ya, karena penghapusan ya. Ini kan kembali ke sini itu kalau berlaku konstelasi toh, konstelasi dengan A itu memang syaratnya A dan B relatif 5 ya. Berarti harus B tidak membagi A. Nah, jadi ini ekuivalen, dua teori Riemann ini ekuivalen baru kalau A-nya bukan kelipatan P ya. Kalau kelipatan P hanya berlaku searah ini ke sana ya. Cara membaca teori Riemann. Ya, Anda bisa mencoba beberapa soal terlebih dahulu ya. Nomor 80. Misalnya kalau nomor 3, nomor 4 itu kan langsung ketemu dengan bilangan. Tapi saya nggak menyarankan hitung 16 faktorial. 16 faktorial kalau dibagi 19 pakai rata atau pas gitu ya. 16 faktorial itu habis dibagi oleh 19 divided by apa what is apakah sisa 16 faktorial kalau dibagi 19 bagaimana gitu? Itu pakai teori apa kira-kira? Wilson ya. Coba saya kasih petunjuk pakai teori Wilson. Jadi kalau Anda mau bayangkan itu namanya planning ya, mengerjakan suatu soal pakai ini gitu ya. Nah itu planning ya. Kalau Anda nggak menemukan itu langsung kerja mesti ya. Sisa kalau 16 faktorial dibagi oleh 19. Belum. Kalau yang gampang ya dicari 16 faktorial berapa, terus dibagi 19 sisa 16. Ya nggak mudah. What is reminder itu apakah sih?
N-nya boleh menggunakan Wilson. Kalau menurut teorema Wilson, apa yang Anda punyai? Ya, berarti 18 faktorial kongruen. Ya. Terbalik dulu soalnya, Bos. Terbalik. Kalau terbalik dibalik ini. Ya. Kalau menurut teorema Wilson, berarti kita punya 18 faktorial kongruen min 1 mod. Tuh, sampai sini ya. Oke. Nah, 18 faktorial itu bisa saya tulis jadi 16 faktorial kalikan 17 dikalikan 18. Betul? Nah, ini kongruen min 1 mod 19. Nah, 16 faktorial 17 itu kongruen berapa? Dengan modulo 19. Nah, min 2 min 1. Oh iya. Ini gunanya pakai modulo itu ya. Perkecilnya itu. Ini min 1-nya bisa di cancel, ya toh? Berarti sebenarnya kita punya pertama adalah min 2 kongruen dengan 1 mod. Betul? Nah, sekarang agar jadi 16 faktorial kan dikalikan inverse-nya min 2. Inverse-nya min 2 berapa? Min 2 kali berapa sama dengan 1? Modulo 19, Pak. 9. Ya. Min 18 itu 1 ya? Iya. Ya. Nah, jadi yang di kiri kalikan 9, yang kanan kalikan 9 gitu ya. 16 faktorial min 2 kali 9, 1 kali 9. Ini 1, betul? Ya, 16 faktorial kongruen 9. Selesai. Tuh. Jadi sisanya? Jadi 16 faktorial bagi 19 sisa. Angin susah? Ini tahu teoremanya nggak bisa menggunakan. Ya coba soal berikutnya gitu ya. Ya coba. Serius soal itu memang harus dilatih ya. Jadi untuk feeling menggunakan teorema bagaimana? Itu namanya skill, keterampilan ya. Keterampilan itu harus latihan. Anda teori saja tahu tanpa bisa terampil menggunakan. Matematik itu selain teori juga harus praktik. Nah, kalau di matematik terampil menggunakannya terlihat dengan mampu menyelesaikan soal. Oke, soal berikutnya coba. Saya kira soal-soalan gini, thank you ya. Bilangan. Itu strateginya hampir sama ya. Jadi pakai 30, 60, 31 itu modulnya 30. Itu berarti 30 faktorial kan 30 faktorial kongruen dengan 1 modulo 30. Tuh gitu ya. Nah, nanti yang ini diubah-ubah supaya ketemu bilangan itu. Supaya ada 5 faktorialnya ya dikalikan kanan kiri gitu kan ya. Nanti caranya cepat itu diperkecil ya bilangannya. Dan 5 faktorial itu kan ada 5 kali 4 itu 20 itu ya diperkecil. Nah, sama pakai dalam juga Pak? Bisa. Ya, berangkatnya dari 30 faktorial kongruen dengan min 1 modulo 31. Ya toh? Kita modalnya di situ. Nah, terus
mana yang dibutuhkan. Dari 30 faktorial kan kita butuhkan 25 faktorialnya kan. Nah, terus nanti dikalikan 5 faktorial, dikalikan 5 faktorial, di kanan juga dikalikan 5 faktorial. Iya, supaya gitu toh. Ya apa ya? Loh, perkalian tuh yang sampai dikalikan 1 enggak berimbang ya. Ya, nanti baru terakhir disederhanakan. Berarti yang luas kiri disisakan yang mau dicari kan ya. Nah, yang luas kanan saja. Kanannya serah. Kecilkan kepenjai. Ini 30 ya. Iya, 1 harusnya ya. Ini salah ada yang mainnya dia dalam mengalikan. Main 30 atau 1 ya. Jadi kalau sisa nggak boleh main 30 jawabannya. Yang tanyakan sisa atau sisa itu nggak boleh negatif ya. Nah, kalau dalam bentuk kongruensi Anda masih boleh menuliskan main 30 ya. Tapi kalau jawaban terakhir harus 1. Misalnya 1. Oke, sedikit remark ya. Kalau di Wilson tadi converse-nya berlaku ya. Nah, kalau teorema kecil Fermat kira-kira berlaku nggak? Jadi kalau tadi P-nya prima, maka A pangkat P akan kongruen dengan A ya modulo P ya kan? A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Jadi kalau ada N ya sehingga A pangkat N kongruen dengan A untuk semua A gitu ya, apakah N-nya prima? Itu banyak contohnya tidak berlaku ya. Nah, banyak. Nah, itu nanti N yang seperti itu kan seolah-olah N itu mempunyai sifat yang seperti bilangan prima ya, ya kan? Itu nanti yang kita sebut dengan prima semu, pseudo time. Itu nanti menjadi topik diskusi pada section berikutnya ya. Nah, jadi bilangan bukan prima tapi mempunyai sifat seperti itu ya, seolah-olah. Tapi nggak semua sifat kan, bagian ya. Nah, seperti waria itu pseudo wanita ya kan? Nah, karena dia mempunyai sifat seperti wanita tapi sebagian kan ya, tidak semua sifat ya. Nah, seperti itulah kira-kira pseudo dalam bahasa itu semu ya. Seolah-olah ya, seolah-olah itu sering ada juga seolah-olah benar. Jadi kalau Anda mengerjakan soal itu kan Anda yakin benar gitu ya, tapi setelah dikoreksi, nah itu dalam teori belajar namanya pseudo thinking ya, atau reasoning ya. Jadi penalaran semu. Jadi Anda nggak merasa itu salah ya, seolah-olah. Nah ini juga seolah-olah semu itu namanya. Jadi seperti merasa itu semu itu nalar semu ya. Yakin benar ternyata setelah dikoreksi iya salah gitu ya. Nah, itu karena biasanya kurang lengkap apanya itu data-data yang kita gunakan ya dalam pengambilan kesimpulan biasanya itu ya. Dan hanya sebagian yang ternyata terburu-buru mengambil kesimpulan, sering orang gitu ya. Nah, lengkap itu akhirnya yang terjadi adalah kesimpulan yang semu. Nah, nanti itu
Hikmahnya pada sehari-hari kalau mau mengambil keputusan itu jangan terburu-buru ya. Kumpulkan semua datanya, baru diambil keputusan. Kalau diambil keputusan dulu, nanti bisa menyesal kemudian. Ya. Iya. Belum tahu siapa dia langsung ditolak, gitu kan? Nah, setelah tahu sebenarnya, nyesal coba diterima kan, gitu ya. Nasibku kan jadi lebih baik, gitu kan? Kadang-kadang kita hanya lihat sekilas penampilan itu langsung ya, Oke, baik. Ada pertanyaan? Waktu kita hampir habis. Ya. Sekali lagi, rupanya Anda itu kurang berlatih ya. Kelihatan itu begitu ketemu, teorinya sudah tahu, tapi mau menggunakannya gimana ya? Nah, ini yang perlu butuh keterampilan tersendiri ya, menghubungkan antara pengetahuan dan digunakannya. Ya. Nanti kalau tes kan diberikan soal, ya. Nggak disuruh menuliskan kembali teorimanya gitu ya, nggak disuruh buktikan teorimanya gitu ya. Nah, jadi ada soal nanti menggunakan teorima itu kebanyakan gitu lah kira-kira soalnya. Ya, kira-kira seperti soal-soal. Nggak merasa kalau sudah soal ini nggak ada petunjuknya pakai teorima ini pakai apa gitu kan. Feeling kita yang mengatakan. Nah, feeling itu bisa diasah dengan kita sering bekerja ya. Pebisnis pun juga demikian ya. Ya ini waktunya beli, waktunya jual, waktunya apa itu. Oh ini harus diambil, ini tidak gitu. Feeling ya. Karena terbiasa akhirnya feelingnya tajam. Ada kalau ingin. Nah. Oke, berlatih soal itu sebenarnya juga salah satunya melatih feeling. Baik, ada yang perlu diperjelas lagi? Cukup jelas ya? Teorinya cukup jelas, tapi nggak tahu mengerjakan soalnya ya. Nah, silakan dicoba ya. Kalau kurang soal masih banyak cari lagi di internet ya. Cari soal tentang teorema Wilson, soal tentang teorema Fermat, banyak sekali gitu ya. Atau mau khusus soal olimpiade yang menggunakan Fermat ya. Saya yakin banyak ya. Nanti kalau Anda ditanya anak SMA yang ikut olimpiade bisa jawab. Tapi saya khusus teorema Fermat ya. Jangan tanya selain Fermat. Karena saya sudah spesialis gitu. Kayak dokter spesialis itu kan nggak mau nangani pasien di luar spesialisnya gitu ya. Baik, saya kira cukup ya hari ini. Semoga masih tetap semangat dalam belajar, apalagi sudah mendekati akhir ya. Sudah pertemuan ke-12. Tinggal 3 kali pertemuan lagi kuliah. Saya juga ingatkan tugasnya segera diselesaikan ya. Kuliah kita tinggal 3 kali lagi. Iya, kuliah kita tinggal. Karena kan sudah ke-12, ya cepat ya, cepat sekali. Yang buat lebih cepat karena Ramadan, kuliahnya kan singkat-singkat, jadi cepat. Apalagi daring malah cepat. Soalnya waktu daring tidur. Buktinya dipanggil nggak ada ya. Oke, saya kira cukup. Ketemu lagi insya Allah pada kuis pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.